Assalamualaikum Sobat Football United. Jadi di hari Ahad jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 3 sore waktu di Eropa, atau jam 4 sore waktu di UK, Crystal Palace akan bertandang ke Old Trafford. Manchester United akan menjalani Premier League lagi nih ya. Harapannya tentu saja kemenangan, jelas. Manchester United fantastis menurut gue. Sejauh ini menjadi yang terbaik di tahun 2026 di Premier League, belum terkalahkan sejauh ini di tahun ini. Bahkan bersama dengan Michael Carrick ya, Manchester United ini sangat gagah menurut gue langkahnya. Manchester United di 6 pertandingan terakhir bersama dengan Michael Carrick hanya meraih sekali hasil seri, lainnya menang. Bahkan di 6 pertandingan tersebut 3 kali Manchester United clean sheet. Catatan yang sangat signifikan menurut gua untuk terus berlanjut sampai dengan akhir musim nanti untuk mengamankan satu tiket Eropa, utamanya Champions League. Saat ini Manchester United berada di peringkat keempat dengan jarak 3 poin di atas Chelsea dan juga Liverpool, tapi di bawah Aston Villa dengan 3 poin. Nah, Manchester United akan bertanding itu di hari Ahad. Sementara, kalau gue lihat tim-tim lainnya ya, ini ada beberapa yang bertanding di hari Sabtu. Misalnya, Aston Villa ini akan bertanding di hari, bahkan di hari Aston Villa hari Jumat malam tuh sudah bertandang ke Molineux menghadapi Wolves. Lalu Liverpool itu bertanding sebelumnya juga akan menjamu West Ham di hari Sabtu. Dan Chelsea baru akan bertanding setelah Manchester United bermain menghadapi Crystal Palace. Jadi ada kemungkinan dinamika yang berubah lagi nih setelah pertandingan. Oleh karena itu, supaya Manchester United ini tetap kokoh paling tidak di zona Liga Champions, kemenangan harus didapatkan. Nah, menghadapi Crystal Palace nih, gue teringat ya di pertemuan pertama di Selhurst Park. Ketika itu Manchester United tentu saja masih bersama dengan Ruben Amorim. Manchester United menang 1-2. Dan pada saat itu gue ingat judulnya adalah 3-4-3 melawan 3-4-3 karena Oliver Glasner bersama dengan Crystal Palace juga bermain dengan 3-4-3. Yang menarik di pertandingan tersebut, bagi sobat Football United yang lupa ya, Manchester United sempat tertinggal dulu ya kan melalui penalti dari Mateta. Lalu Xerxes mencetak gol yang luar biasa, dan Mason Mount dengan kombinasi tendangan bebas dengan Bruno Fernandes yang akhirnya bisa memberikan kemenangan. Menurut gue pertandingan di Selhurst Park pada saat itu luar biasa. Manchester United menunjukkan keunggulan dari sisi teknis dan juga dari sisi non-teknis. Nah, bagaimana ketika nanti menjamu Crystal Palace di Old Trafford? Jelas Manchester United sudah meninggalkan sistem permainan beserta juga formasi dari Ruben Amorim ya. Manchester United kembali lagi ke 4-2-3-1. Dan ini menurut gue hal yang menarik. Kenapa? Ya, berarti Crystal Palace akan menghadapi sesuatu yang berbeda lagi nih dari Manchester United yang selama berapa pertandingan terakhir, 5 pertandingan terakhir, 6 pertandingan terakhir tampil luar biasa dengan sistem ini. Ada banyak optimisme dan menurut gue sangat wajar. Tapi, nah yang menarik, Crystal Palace di 2 pertandingan terakhir, termasuk satu di Premier League ya menghadapi Wolves, mereka menang 1-0. Lalu ada pertandingan di Eropa di mana di Conference League mereka ini menghadapi tim ya yang berlaga di Liga Bosnia tandang, dan mereka gagal untuk meraih kemenangan. Jadi kesimpulan gua saat ini, Crystal Palace ini sedang dalam situasi sebenarnya yang tidak begitu oke. Menurut gue nih ya, secara ringan amatiran, saat ini pun juga Crystal Palace ini berada di peringkat ke-13 dengan hasil yang bermacam-macam. Misalnya di pertandingan terakhir di Premier League mereka menang, tapi sebelumnya mereka kalah, sebelumnya lagi mereka menang. Jadi
tidak dalam situasi yang konsisten positif. Dan menurut gue ini bisa dijadikan modal bagi Manchester United untuk bisa menghantam Crystal Palace lagi. Tapi ada satu hal yang juga menarik, bahwa 2 kemenangan di Premier League itu didapat, tadi menghadapi Wolves ya, menang 1-0. Tapi di pertandingan lainnya itu adalah pertandingan tandang. Ketika mereka menghadapi Brighton, mereka bisa menang dengan skor 0-1. Nah, artinya apa? Unsur kejutan dari Crystal Palace ini tetap harus diwaspadai oleh Manchester United. Crystal Palace menurut gue saat ini dengan misalnya sang pelatih ya Oliver Glasner yang sudah memastikan tidak akan ada lagi di Crystal Palace untuk musim depan, ini bisa jadi akan ada pengaruhnya terhadap stabilitas skuad itu sendiri. Tapi ya kita berbicara tentang Premier League, kita berbicara tentang pemain-pemain yang profesional, mereka juga tentu saja ingin tetap bisa konsentrasi fokus ke pertandingan. Dan bukan hanya pertandingan biasa, pertandingan ini adalah pertandingan menghadapi Manchester United, di mana ya sorotan akan lebih lagi nih terhadap komponen-komponen pemain di kedua kesebelasan, terutama kalau dilihat dari sisi Crystal Palace, sehingga ini bisa menjadikan semacam kayak motivasi tambahan ya. Dan sebenarnya situasi ini situasi yang dalam tanda kutip biasa, karena ada banyak klub misalnya ketika berhadapan dengan Manchester United, pemain-pemainnya ini tampil berlipat-lipat motivasinya, dan penampilannya pun juga akhirnya jadi luar biasa ya. Manchester United sendiri memiliki catatan yang tidak baik di 2 pertandingan terakhir di Old Trafford ketika menghadapi Crystal Palace. Mereka kalah beruntun dan bahkan mereka tidak mampu mencetak gol. Jadi sejauh ini Crystal Palace memiliki modal yang lebih bagus ini bertemu dengan Manchester United di Old Trafford. Tapi apakah mereka bisa melanjutkannya? Gua secara ringan amatiran, gua sedang dalam situasi yang optimis Manchester United bisa mengatasi Crystal Palace. Dengan catatan apa? Gua perkirakan Crystal Palace akan bermain lebih bertahan. Kenapa? Karena sejauh ini Manchester United kesulitan ketika menghadapi tim yang cenderung bertahan. Sehingga, apalagi di pertandingan di Old Trafford misalnya, sehingga bukan tidak mungkin Crystal Palace yang akan mengambil posisi lebih bertahan dulu. Apakah mereka akan bertahan total atau tidak, di situ menariknya. Gue juga melihat misalnya Crystal Palace ini ketika mereka bermain optimal, mereka merupakan tim yang berbahaya dengan transisi-transisi serangan balik. Mereka punya gelandang-gelandang dengan misalnya IQ pertandingan, IQ sepak bola yang bagus ya, seperti kayak Adam Wharton misalnya. Lalu juga seperti Will Hughes, pemain yang menurut gue bisa secara tiba-tiba menyediakan bola-bola berbahaya untuk gelandang serang mereka seperti kayak Ismail Assar ataupun juga Yeremy Pino. Dan tidak bisa juga dipandang sebelah mata striker baru mereka, Jørgen Strand Larsen, yang didatangkan dari Wolves dengan nilai yang tidak murah. Pada saat itu memang situasinya nampaknya mereka akan kehilangan Jean-Philippe Mateta, tapi itu tidak terjadi. Gua belum ada kabar apakah Mateta ini bisa tersedia ketika Manchester United akan menghadapi Crystal Palace, karena kabar terakhir dia ini cedera ya, sehingga diragukan dia bisa tampil, pemain yang mencetak gol ketika menghadapi Manchester United. Nah, bagaimana dengan Michael Carrick sendiri dan skuad Manchester United? Ketika gua bikin video ini, 4 pemain masih dikabarkan absen: Patrick Dorgu, Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez, dan juga Mason Mount. Dan seperti biasa, gue perkirakan Manchester United akan tampil dengan komposisi yang sama, katakanlah seperti itu, secara garis besar sama ya, seperti kayak 6 pertandingan sebelumnya. Artinya Sean Lemans akan tampil, Harry Maguire akan tampil, Lisandro Martinez yang absen kemarin di pertandingan menghadapi Everton diganti oleh Leny Yoro yang menurut gue juga tampil tampil lumayan. Luke Shaw Dalot akan bermain, Casemiro, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, Mbeumo, Amat. Pertanyaannya adalah apakah Sesko akan tampil duluan? Gue pikir Sesko masih akan tetap tampil dari bangku cadangan. Manchester United tetap butuh pemain yang bisa merubah keadaan dari bangku cadangan. Cunha akan diberi kepercayaan duluan menurut gue.
Dan penting bagi Manchester United ini untuk bisa bermain dengan agresivitas tinggi, dengan determinasi yang tinggi. Manchester United harus bisa mencari solusi untuk membongkar pertahanan dari Crystal Palace. Menarik bagaimana ketika menghadapi Crystal Palace di Selhurst Park, ya Manchester United ini memanfaatkan situasi bola mati juga ya, dan ini menurut gue hal yang bisa jadi diulangi lagi ketika Manchester United menjamu Crystal Palace. Manchester United punya kemampuan yang bagus saat ini dengan set piece yang mereka miliki, sehingga misalnya Manchester United mendapatkan corner, Manchester United mendapatkan tendangan bebas, ini bisa menjadi alat yang digunakan untuk memecah kebuntuan, dan mereka punya kapasitas untuk hal itu. Dukungan fans di Old Trafford, gue harapkan ini bisa membakar ya semangat dari para pemain Manchester United yang sekali lagi saat ini sedang dalam atmosfer yang positif, dan ini harus terus berlanjut. Yang gue khawatirkan justru situasi-situasi yang di luar dugaan. Misalnya kita tidak pernah tahu bagaimana konsentrasi dari para pemain, misalnya karena kita berbicara terkait dengan Premier League. Manchester United menurut gue penting untuk terus menjaga konsentrasi sehingga mereka bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan. Karena sering sekali ketika Manchester United tampil baik, lalu ada beberapa kesalahan individu, dan itu yang membuat Manchester United terhukum. Kesalahan-kesalahan yang sebenarnya bersifat detail atau bersifat kecil, tapi ini adalah Premier League, di mana segala sesuatunya bisa sangat berpengaruh. Sekali lagi harapan gue ini Manchester United bisa meraih kemenangan, tapi Crystal Palace merupakan sebuah tim yang harus diwaspadai. Mereka sedang dalam situasi yang tidak stabil, dan tidak stabil ini gue artikan adalah susah untuk ditebak. Tidak tahu nih Crystal Palace seperti apa yang akan tampil di Old Trafford nanti. Bagaimanapun juga ini adalah Premier League dengan segala kejutan yang mungkin saja terjadi. Tapi itu tidak gue harapkan terjadi nanti di Old Trafford. Artinya Manchester United yang difavoritkan bisa menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.